Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up coach? Kembali lagi di channel Ghost Code. Kali ini gue bakalan review unit baru gue yang udah lama banget gue pengen beli karena gue penasaran banget sama unit ini. Gue udah dibuat penasaran sama unit ini kurang lebih selama 1 tahun dan akhirnya gue nabung dan kebeli juga unit ini. Unit apa itu? Ya, ada motor. Dan ini dia unitnya, VSR 10 Custom yang mereknya nggak jelas. Dan sebelum kita nge-review unit ini lebih lanjut, kita intro dulu. Nah, seperti yang tadi gue bilang, ini adalah VSR Custom. Kita bahas dulu dari harga. Harganya ini adalah 345.000. Ada yang 340.000 sampai 350 ribuan lah ya. Harganya nggak lebih dari 350.000 buat model yang seperti ini. Dan ini barang dari Medan, Deli Serdang Medan. Jauh banget emang ini, jadi lama banget nyampenya. Karena kalau misalkan orang baru beli pun dia baru ngerakit ini unit gitu. Jadi kalau orang nggak beli ya nggak dirakit. Pas orang beli dirakit dulu, jadi diproses sekitar 2 harian baru dikirim sama orangnya. Apa yang bikin ngebuat gue pengen beli unit ini? Karena ya modelnya bagus dan nggak ada merek official yang ngebuat modelan kayak gini. Contoh seperti Bot Eleven, Azuri sama The Cobra, setahu gue gak ada yang ngebuat model kayak gini. Bot Eleven aja ngebuatnya M4 series semua. Terus The Cobra, ya nggak ada yang model sniper kayak gini. Sniper palingnya cuma Dragunov sama si Johnson gitu kan. Nggak ada yang model bolt action seperti ini. Tapi unit ini seperti yang tadi gue bilang custom, karena sebelumnya unit ini bentuknya adalah shotgun. Shotgunnya fotonya seperti ini. Seperti itu, shotgun lalu dikonvert ke model seperti ini. Keseluruhan bodi ini terbuat dari bahan PVC. Hampir 80%-nya terbuat dari PVC. Mulai dari sini PVC, bahkan sini ya PVC, dan si bagian ini yang silver ini nih PVC. Ini bukan besi tapi PVC. Sedangkan yang bahan ABS cuman ini. Si popor sama bagian bawah dari si unit ini. Yang cuman benar-benar base dasar dari shotgunnya. Sedangkan yang lainnya sudah diubah ke bahan PVC semua. Dan kalau misalkan kalian mau beli, ini relnya ini udah 11 mm. Tapi kekurangannya adalah relnya ini nggak presisi, nggak pas. Jadi pas gue pasang ini scope, dia scope-nya masih goyang-goyang sehingga harus gue ganjel. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini ada besi di sini buat ngeganjel scope-nya supaya nggak goyang. Jadi kalau misalkan kalian beli, ya kalian juga mungkin harus ngeganjel juga seperti ini. Gak tahu juga sih, karena ini gue yakin nggak semua buatannya nggak sama gitu, pasti beda-beda. Dan juga kalau misalkan yang ngebuat gue ini tertarik karena ya ini bolt action, nggak ada unit official, merek official yang ngebuat unit bolt action. Yang gue pengen itu seperti ini nih. Nah, ketika kalian ngokang, kalian bisa ngeliat bagian dalamnya. Kalau misalkan kalian lihat di bagian dalamnya, di sini kalian bisa ngeliat bagian piston di sini. Kelihatan nggak? Nah, ini kalian bisa ngeliat piston bagian dalam sini. Dan ini setelah gue perhatiin, dalamnya benar-benar kopong, nggak ada apa-apa lagi. Dalamnya cuma piston, si trigger, ya udah sama chamber di bagian sini. Jadi ini masih banyak bagian kosong yang bisa diisi sama pemberat mungkin. Tapi sayangnya unit ini kalau misalkan bisa dibilang bisa dibongkar sih bisa aja, tapi gue nggak berani. Kenapa gue bilang bisa dibongkar? Karena di sini ada baut 6 biji bolak-balik. Tapi gue takutnya ketika gue bongkar, ya udah bredel dan bakalan susah buat dirakit kembali.
Dan kekurangan dari unit ini adalah akurasi. Tadi gue coba, entah karena scope gue yang salah atau emang unit yang salah gitu. Jadi si BB-nya itu larinya itu gak bisa gue tebak gitu. Dengan gue udah ngeker pakai scope tapi pelurunya kemana-mana. Dan saran gue juga lebih baik menggunakan BB 0,25, karena tadi gue nyoba pakai 0,2 itu bener-bener terbang, gak tahu kemana. Itu bener-bener terbang karena terlalu enteng. Soalnya ini FPS-nya tinggi, 330 fps untuk 0,2. Wah itu tinggi banget, makanya gue pakai 0,25 dan itu pun masih lari-lari nggak karuan. Udah gue setel hop-up-nya, scope-nya, ya tetap aja nggak jelas gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau buat unit ini akurat, mungkin bakalan susah ya. Bakalan kalian coba terus nembak terus, nggak segampang PDW gitu. PDW atau unit yang lainnya, kalau misalkan kalian nembak pakai scope, ya udah gitu akurat gitu. Ini susah banget, bener-bener susah. Karena udah tadi nyoba udah hampir setengah hidup, susah banget, nggak akurat gitu. Terus juga si unit ini menggunakan sistem BB gravitasi. Bisa kalian lihat di sini. Ini ada bolongan di sini. Jadi kalian kalau mau nembak, kalian masukin pelurunya ke sini. Masukin. Tapi sayangnya karena ini menggunakan sistem BB gravitasi, ketika kalian nembak ini unit ini ngokang nih. Berarti kalau gravitasi kalian harus nundukin unit ini supaya si BB masuk ke dalam chamber. Udah dimasukin kayak gini, set, peluru udah masuk. Tapi keseringan dari unit ini adalah ketika kalian kokang, peluru yang masuk bisa lebih dari 3 atau 2 peluru yang masuk ke dalam chamber. Jadi ketika kalian nembak, ini bukan sniper jadinya, jadi shotgun, ngebros gitu, nembak banyak banget pelurunya. Jadi itu kelemahannya, karena pakai sistem gravitasi bukan BB magazine. Karena emang basically ini unit adalah shotgun, bukan sniper gitu. Oke, jadi mungkin ini video adalah video yang paling lengkap tentang review unit ini, karena gak ada yang review unit ini secara lengkap selengkap gue. Gue udah nyari mulai dari murah bang, terus ya yang paling lengkap ya paling kan murah bang doang, dan itu pun masih banyak pertanyaan tentang unit ini. Dan juga tadi gue udah cek, inner barrel ini bukan aluminium. Gue pikir inner barrel aluminium, ternyata pas gue ketok itu plastik. Dan inner barrel itu dari sini sampai sini doang. Jadi next stationnya terlalu gede. Dan juga yang gak gue suka dari unit ini adalah gak presisi, apa ya, gak bentuknya gak, kurang logis saja gitu. Karena ini gede banget, diameter si PVC ini gede banget, sedangkan si popor kecil gitu. Jadi seakan-akan kayak nggak, apa ya guys, nggak balance gitulah antara barel sama si popornya itu sendiri. Dan juga ini kalau misalkan kalian dengerin, ini popornya tuh kopong banget, jadi nggak ada apa-apa. Bisa kalian isi mungkin pakai plastisin atau pemberat lainnya supaya lebih solid aja gitu. Dan ya itu aja lah paling ya. Oh iya, gue juga lupa kurang satu lagi, ini unit udah pakai hop up ya. Jadi ini hop upnya yang baut ini adalah hop upnya. Kalau misalkan kalian mau kencengin ya, kalau kalian mau ninggin hop up ya tinggal kalian kencengin, kalau mau ngurangin hop up ya tinggal kalian kendorin seperti itu. Dan ya udahlah, itu aja review singkat dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.